Assalamualaikum, hari ini aku bikin lepet ketan putih. So bagi kalian penasaran, langsung kita simak videonya. Yang pertama kita siapkan 500 gram beras ketan dan 100 gram kacang tanah. Kita rendam ya sampai menutupi seluruh permukaannya selama kira-kira 1 jam. Ini kita rendam di wadah yang berbeda ya, supaya nanti hasilnya tidak merah ya. Kita cuci bersih kalau sudah 1 jam ya, dan kita tiriskan. Nah, kalau sudah bersih seperti ini, langsung saja kita campur jadi satu ya teman-teman. Cari mangkok atau wadah yang agak besar, kemudian kita campur kacang tanah dan ketannya, beras ketannya. Kita aduk dulu supaya rata. Nah, kalau sudah rata seperti ini, lalu kita tambahkan dengan garam, kira-kira 1 sendok makan cembung garam ya, pakai garam halus, dan kemudian ada 5 sendok makan munjung gula pasir. Kita aduk dulu sampai rata. Kemudian barulah kita tambahkan setengah butir kelapa yang sudah kita parut. Kita parut tanpa kulit ya, jadi sebelum kita parut, kulitnya kita kikis terlebih dahulu supaya hasilnya lebih kelihatan cantik dan bersih gitu ya. Ini kita aduk aja dulu. Kalau sudah rata, kita siapkan kukusan yang sudah mendidih airnya. Kemudian kita masukkan semua bahannya ya. Kemudian kita kukus kira-kira kurang lebih 20 menit. Jadi ngukusnya nggak perlu sampai matang ya, cukup sampai setengah matang aja, menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah, ini lihat sekitar 20 menit dikukus ya. Ini belum matang ya teman-teman. Ini cuma dipakai untuk memudahkan kita memasukkan atau membungkus si lepetnya ini. Oke, kita angkat, kita tiriskan, kita biarkan agak hangat ya. Jadi uap panasnya kita biarkan sampai hilang gitu. Nah, sambil menunggu dingin, kita siapkan juga janur dan tali rafia secukupnya ya. Nah, kalau di bagian pinggirnya biasanya ada lidahnya yang agak kaku, kalian bisa kikis sedikit gitu. Hal ini bisa dilakukan, bisa enggak ya, opsional aja. Ini untuk memudahkan aja. Oke, ini udah agak hangat ya, udah agak panas lagi. Langsung saja kita bungkus untuk lepetnya. Nah, ini yang pertama kita lakukan adalah melebarkan si janurnya ini, daun janurnya ini. Kemudian kita tekuk, kira-kira panjangnya sekitar 10-12 cm. Nah, seperti ini ya. Ikuti saja di videonya. Nah, kalau selasar tempatnya itu udah kokoh ya, langsung saja kita isi. Ini secukupnya saja ya teman-teman. Nanti kalau kurang bisa ditambah. Di sini saya menggunakan janur yang kecil, nanti hasilnya juga kecil ya teman-teman. Kalau kalian mau isinya banyak ya silakan, nggak apa-apa. Karena menurut aku ini isinya ya cukup lah untuk dimakan 1 orang gitu, nggak terlalu enak gitu ya, ukuran 1 orang. Apalagi buat cewek gitu ya, nggak terlalu kebanyakan lah. Nah, kalau sudah dipadatkan, langsung saja kita ikat menggunakan tali rafia. Caranya kita taruh dulu di tengah, kemudian kita ikat, kita putar-putar sampai ke atas. Setelah kita putar sampai ke atas seperti ini, kemudian kita gulung lagi ke bawah teman-teman. Nah, oh ya, sebelumnya juga aku udah pernah ya bikin, tapi dengan model yang lain ya teman-teman, untuk wadah lepetnya. Kalian bisa cek di video-video saya sebelumnya ya. Nah, sekarang aku mau mencoba untuk metode yang seperti ini. Jadi ketannya itu dikukus terlebih dahulu ya. Tapi ternyata ini mudah banget ya, memudahkan kita untuk membungkusnya gitu ya teman-teman. Tuh. Nah, kalau sudah sampai keduanya di tengah seperti ini, langsung saja kita ikat ya, kita simpulkan. Jangan lupa dieratkan terlebih dahulu ya, supaya tidak lepas nanti ketika direbus. Nah, seperti ini. Kita tali pati ya, tali mati kalau orang bilangnya. Nah, ini sisanya kita gunting ya supaya lebih rapi.
Nah, kira-kira nanti jadinya seperti ini teman-teman. Jadi ini yang nggak terlalu besar ya teman-teman. Kalau untuk cewek sih pas ya menurut aku. Ya, kita lakukan pembungkusan sampai ketannya itu habis ya teman-teman. The curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get. Nah, kalau sudah dibungkus semuanya, ini langsung saja kita ikat per 5 atau per 4 lepet ya, seperti ini. Jadi nanti untuk memudahkan kita untuk mengangkatnya. Nah, ini udah selesai semuanya diikat, langsung saja kita rebus ya. Nah, sebelumnya saya lebih suka merebus dengan memanaskan atau mendidihkan airnya terlebih dahulu, kemudian barulah kita masukkan si lepetnya ini. Kita rebus sampai 2 jam. Ini dia teman-teman, setelah 2 jam ya, sudah kelihatan airnya sudah menyusut dan bentuknya daunnya sudah berubah ya warnanya. Nah, ini waktunya kita rebus lagi ya. Kita tambahi dengan air panas supaya tidak gosong ya, karena akan kita rebus kembali kira-kira selama 1 jam supaya lebih tanak dan tidak mudah basi. Dan ini dia teman-teman ya, setelah 1 jam lagi direbus. Nah, keadaannya sudah seperti ini ya. Airnya berkurang sedikit. Langsung saja kita angkat dan kita tiriskan ya teman-teman. Matikan dulu apinya. Nah, seperti ini. Nah, untuk satu resep ini 500 gram beras ketan akan menghasilkan sekitar 20 piece ya, atau 20 buah lepet dengan ukuran yang nggak begitu kecil juga nggak begitu besar gitu. Jadi nanti tergantung kalian ngisinya itu besar atau kecil, seperti itu. Ini nggak begitu besar juga nggak begitu kecil, hasilnya 20 piece. Nah, kalau sudah langsung saja kita tiriskan. Bisa kalian gantung seperti ini supaya hasil perebusannya itu menetes gitu ya teman-teman ya. Dan untuk pemakaian teknik yang ini ya, jadi ketannya itu kita kukus terlebih dahulu, kemudian kita pakai wadahnya dengan model seperti ini. Ini memudahkan kalian yang biasanya susah menggunakan lepet-lepet yang biasanya bentuknya itu spiral gitu loh teman-teman, kayak bentuk tabung itu loh yang di melingkar itu loh teman-teman. Kalian bisa pakai cara yang seperti ini, dan ini menurut aku anti gagal sih. Nah, seperti ini, dan hasilnya pun menul-menul full banget. Ini enak banget, bahkan nggak nyangka ya ternyata rasanya lebih punel yang ini daripada resep saya yang kemarin.